Baik, selamat malam Pak Rudi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fadila Alisa dari kelas karyawan teknik industri. Ingin menjelaskan mengenai materi praktek leader. Yang pertama di sini leadership, mana pembahasan kali ini mengikuti definisi leadership, kemudian early leadership teoris, kemudian confidence teoris leadership, dan yang terakhir contemporary view of leadership. Pertama, definisi leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai suatu visi atau tujuan tertentu. Nah, leadership ini harus memiliki jiwa-jiwa atau sifat-sifat. Yang pertama, drive atau dorongan atau harapan untuk berprestasi, ambisi, energi tinggi, keinginan. Kemudian di share to light, motivasi kepemimpinan adalah adanya keinginan untuk orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian honesty and integrity, kejujuran dan integritas adalah merupakan bentuk sifat dapat percaya, dapat diandalkan dan terbuka. Kemudian soal confidence, percaya diri adalah kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Kemudian intelijen, pemimpin harus cukup cerdas untuk mengumpulkan sintesis dan menafsirkan sejumlah besar informasi, dan harus mampu menciptakan visi serta memecahkan masalah. Kemudian get relevant knowledge, kepemimpinan yang efektif untuk tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perusahaan, industri, atau hal teknis. Dan yang ketujuh, extraversion, pemimpin adalah orang yang energik dan semangat, mudah bergaul, dan jarang diam atau menarik diri. Yang selanjutnya yaitu early leadership theories, ada threat theories pada tahun 1920 sampai 1930, dan yang kedua behavioral theories. Threat teoris ini adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Contoh dari sifat ini adalah berwibawa, berani mengambil risiko, jujur, adil, mempunyai kemampuan untuk orang lain atau kelompok, serta memperhatikan kepentingan bawahan dan misi yang realistis. Kemudian behavioral theories adalah teori yang menggunakan perilaku tertentu untuk membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Nah, dimensi behavioral ini ada 4. Yang pertama, University of Law Studies, Ohio State Studies, University of Michigan Studies, dan The Managerial. Nah, yang pertama yaitu University of Law Studies. Di sini saya mengambil contoh Donald Trump, yang merupakan salah satu mantan presiden Amerika Serikat pada periode sebelumnya, di mana beliau adalah pebisnis, politikus, sekaligus mantan presiden Amerika Serikat yang memiliki sifat kepemimpinan otokrasi atau di mana gaya kepemimpinan beliau adalah dengan mengambil keputusan terkonsentrasi pada pemimpin dan lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa atau dengan sedikit masukan dari bawahannya. Beliau melibatkan kontrol mutlak dan otoritas atas bawahannya. Kemudian yang kedua ini saya mengambil salah satu contoh Larry Page dan Sergey Brin. Ini merupakan pendiri Google, di mana mereka dalam memimpin perusahaan atau organisasinya dengan melakukan pendekatan serta mempromosikan partisipasi bawahan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong bawahan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka. Kemudian industri hiburan atau periklanan di sini laissez-faire, di mana merujuk pada gaya kepemimpinan dengan pemimpin memberikan kebebasan luas kepada bawahan untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, Ohio State of Studies, ada initiating structure dan consideration.
Initiation structure ini menetapkan dan menyusun perannya sendiri dan peran anak buah di dalam usaha untuk mencapai tujuan. Beda dengan consideration, pemimpin mempunyai perhatian terhadap hubungan dengan orang lain di dalam pekerjaan yang dipenuhi dengan saling percaya, menghargai gagasan dari bawahan, dan memperlihatkan perasaan mereka. Sebuah tinjauan dari 160 penelitian menemukan bahwa initiating structure dan consideration diasosiasikan dengan kepemimpinan dan efektif. Mengikut dari pemimpin yang tinggi, consideration lebih puas dengan pekerjaannya, lebih termotivasi, dan lebih hormat pada pemimpinnya. Namun beda dengan inisiatif faktor, dia lebih berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok dan organisasi yang lebih tinggi dan ekspresi kinerja yang lebih positif. Kemudian selanjutnya University of Michigan Studies, di mana yang pertama berorientasi terhadap karyawan dan berorientasi kepada produk. Ini menekankan untuk berorientasi karyawan, menekankan hubungan antar pribadi dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Kemudian untuk berorientasi produksi, yaitu menekankan pada aspek teknis dan tugas dari pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada managerial grid, di mana ada country club management, team management, middle of the road, improvisation management, dan task management. Sini ada consent for people, kemudian ada consent for production. Consent for people maksudnya lebih konsen terhadap orang atau karyawan, dan consent for production ini lebih konsen terhadap produksi. Bisa dilihat di sini ada low high, apabila di sini consent for people-nya 1, kemudian consent for production-nya 1, berarti manajer tersebut kurang konsen terhadap keduanya, baik itu terhadap karyawan maupun terhadap produksi. Kemudian selanjutnya contingency leadership theories. Sini ada participating, selling, kemudian delegating, kemudian selling. Di sini ada relationship behavior atau support request low sampai H, kemudian ada tax behavior low sampai H. Menurut Hersey dan Blanchard, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang tersedia bagi manajer. Yang pertama yaitu telling. Ini pemimpin mendefinisikan peran yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang kita pengikut apa, di mana, dan bagaimana. Kemudian selling, pemimpin menyediakan bagi pengikut dengan definisi yang terstruktur tetapi juga sportif. Kemudian partisipat, pemimpin dan pengikut berbagi dalam keputusan tentang bagaimana cara terbaik menyelesaikan pekerjaan proyek ini. Kemudian delegating, pemimpin memberikan arah sedikit spesifik atau dukungan personal dan pengikut. Ini part goal contingency leadership theories, di mana mempunyai 2 kelompok variabel. Yang pertama employee characteristic, locus of control, task ability, need for achievement, experience, and need for clarity. Di mana internal locus of control lebih menyukai partisipat atau achievement oriented leadership, karena mereka percaya mereka mempunyai kontrol terhadap lingkungan kerja. Berbeda dengan external locus, cenderung melihat lingkungan dan tidak dapat dikontrol. Mereka lebih menyukai struktur yang memberikan supportive atau directive leadership. Kemudian environmental factor, task structure, bekerja dengan kemampuan menjalankan tugas dan mempunyai banyak pengalaman kurang sesuai dengan kebutuhan pengarahan tambahan sehingga merespon negatif pada directive leadership. Orang ini lebih termotivasi dan partisipatif. Achievement oriented leadership, sebaiknya pekerja yang tidak berpengalaman menunjukkan achievement oriented leadership berlebihan apabila menghadapi tantangan yang berkaitan dengan belajar pekerjaan baru. Nah, yang keempat, contemporary view of leadership, di mana ada macam-macam. Yang pertama yaitu transaksional leadership. Di sini saya mau ambil contoh Vladimir Linfeld. Itu salah satu pelatih bulu tangkis Indonesia, di mana beliau memilih gaya kepemimpinan cenderung memberikan arahan pada bawahannya dan memberikan inisiatif serta hukuman pada kinerja mereka, serta menitik beratkan terhadap perilaku untuk membimbing pengikutnya. Kemudian transformational leadership, di sini saya mengambil contoh Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual atau politikus India. Kemungkinan beliau dengan membangun visi bersama untuk menginspirasi pengikut dan melalui tantangan yang ditetapkannya.
Dan yang selanjutnya charismatic leadership, semua orang pasti sudah mengenalnya, yaitu Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau memiliki gaya kepemimpinan dan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Kemudian visionary leadership ini juga tidak kalah terkenalnya, yaitu Barack Obama, merupakan mantan Presiden Amerika Serikat yang memiliki kemampuan kepemimpinan dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran ideal berasal dari dirinya. Kemudian tim leadership ini legenda yang berasal dari Partai Persatuan Merah. Dia memiliki kepemimpinan dengan model kepemimpinan para pemimpin merupakan penghubung bagi para konstituen eksternal, dan pemimpin tim adalah pemecah masalah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.